Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rekan-rekan kita berjumpa lagi ya di podcast Alfala, masih bersama guest star kita Pak Kusnadi Ikhwan. Yeay. Ya, Pak Kus, ini ada sebenarnya banyak hal yang mau kita bahas ya Pak Kus ya. Hanya ini yang paling sering muncul atau ditanyakan ini kan beberapa waktu yang lalu yang paling hits itu kan salah satu universitas itu Pak Kus. Ini menerapkan atau pembayaran mahasiswa kuliah ini bisa melalui pinjaman online Pak Kus. Ini menarik ya. Jadi kita apakah sebenarnya kehidupan kita itu nggak bisa lepas dari hutang gitu Pak Kus? Kalau Pak Kus belajar dari rekan-rekan atau sekelilingnya yang hari ini tuh fenomenanya seperti apa sih Pak Kus tentang ini? Masalah hutang itu masalah mentalitas. Ya. Sehingga kadang orang meremehkan itu dengan berani pinjam, namun nggak mikirkan dampak belakangnya. Gitu ya. Sehingga kadang pengen mempercepat aja, memaksakan diri untuk bisa meraih sesuatu atau dengan mudah ya. Ya ya. Namanya belum waktunya beli sepeda motor, memaksakan diri akhirnya dengan pinjaman. Belum waktunya beli mobil, paksakan. Saya juga pengalaman soalnya. Ya. Nah dulu dalam bisnis kan ya pakai leasing, ya pinjem bank dan lain sebagainya. Sehingga sampai istri saya kena sakit vertigo, saya sendiri juga tensi naik ya karena tekanan itu. Memang tabiat hutang itu adalah malam hari itu gelisah, siang hari merasa dihina. Oh gitu ya. Tabiatnya begitu dalam kondisi apapun dan sekuat apapun mentalnya, tabiat hutang begitu. Maka kalau bisa ya jauhi dan hindari. Ya. Karena di Masjid Al-Falah ini kan terkenal dengan buka biro konsultasi menyelesaikan hutang. Paling rame peminatnya gitu ya. Di samping mencarikan jodoh ya juga. Iya. Ya, ini sering jamaah atau dari luar kota itu ya pengen arahan bagaimana sih menyelesaikan hutang-hutang gitu. Rata-rata untuk kebutuhan apa saja Pak Kus yang sering dikonsultasikan? Maksudnya tiba-tiba kalau tadi kan Pak Kus sempat nyebut ya untuk misalnya beli motor, mobil atau barang sesuatu yang mendesak segera dibeli gitu, atau biasanya kegunaannya buat apa sih Pak Kus? Teman-teman itu pada mengambil hutang gitu. Sangat menganggap hal hutang itu hal yang ringan. Sehingga mudah untuk melakukan hutang. Bahkan ada yang hutang untuk menikahkan anaknya supaya pestanya wow. Sehingga sebenarnya prestis ya. Gengsi ya. Ya, padahal setelah itu pusing. Karena mungkin uang dari orang yang ngasih amplop itu nggak cukup untuk membayar hutang-hutang. Akhirnya berkepanjangan lah. Nikah mestinya keberkahan tapi malah nikah menjadi musibah menikahkan anaknya. Saya pernah menghadapi orang yang konsultasi tentang itu, dan karakter ini kalau nggak di stop itu ya nggak ada habisnya gitu. Terus saja pengen lagi gitu. Ya. Jadi sebenarnya bicara utang itu kan dia kalau ibarat gunung es tuh yang kelihatan sesuatu yang kecil ya. Padahal di bawahnya sebenarnya adalah tadi ada gengsi, pengen sensasi, pengen wow, pengen tampak luarnya itu wow gitu. Ya, maka malah banyak pusing di belakangnya. Kadang bisnis ya kayak saya sendiri dulu mobil sudah lunas karena mobilnya mungkin nggak begitu sudah nggak bersih gitu. Saya jual ya, jualnya itu untuk DP akhirnya mobil 3 bisa dapat 11. Padahal di belakangnya malah justru menyebabkan bisnis saya adalah bangkrut dan tutup. Tapi dulu kan nggak melihat gitu, biar mobilnya bersih, pembelinya mungkin merasa senang, pokoknya dihalusinasi oleh pemikiran sendiri. Nah, tadi sedikit cerita Pak Kus kan sebenarnya menarik ya kan. Hutangnya sebenarnya untuk produktif sebenarnya ya Pak, kan untuk usaha itu. Nah, sejatinya memisahkan antara ini hutangnya baik, ini tidak baik tuh seperti apa Pak Kus harusnya? Ya itu ada yang punya aliran begitu. Gitu. Hutang baik dan hutang tidak baik gitu ya. Ya mungkin bagi yang sudah bisa memperhitungkan ya mungkin kalkulasinya sudah bisa secara matematika ketutup ya. Bisnisnya, cash flow-nya gitu. Mungkin itu yang dianggap sebagian orang adalah hutang baik.
Hutang produktif gitu. Secara finansial aman. Aman itu bisa ngukur lah ya. Mungkin hanya dari cash yang ada itu hanya sepertiga lah, mungkin dianggap aman. Gitu. Tapi bagi saya setelah sekarang perjalanan ini ya hutang itu nggak baik. Gitu ya Pak. Iya, walaupun baik. Secara finansial aman. Lebih baik menahan diri dulu, sabar, tiba saatnya barulah nanti kita memulai. Karena kadang dipaksakan bisnis dengan hutang itu pasti berantakan banyakan. Berantakan udah. Ya apalagi pinjem bank, pinjem rentenir. Wah, itu udah pinjemnya 1 juta dipotong 20%, tinggal nerima 800.000, habis itu harus mengembalikan 1.300.000. Berarti total pinjam 1 juta harus mengembalikan 1,5 juta. Wah. Nah, inilah bisnisnya belum tentu untung sudah mikirin hutang. Nah, akhirnya apa? Nggak produktif pikirannya, itu mikirnya hanya bagaimana ngangsur, sehingga bisnisnya juga akhirnya nggak bisa keurus dengan maksimal. Wah, ya. jadi harus hati-hati ya Pak Gus. Betul, hati-hati. Kita apalagi yang sekarang ini, zaman sekarang ini dimudahkan Pak Gus. Hanya cuman foto pakai modal foto KTP. Itu memang kan gampang ya hari sudah ini. Skenario untuk meluluh lantakkan bangsa ini. Ya, bahkan beberapa ini Pak Gus, barangkali kalau dulu itu kan anak muda yang masih belum kerja itu sulit ya dapat. Ini kalau sekarang itu salah satunya, misalnya mau masuk kerja itu Pak Gus, itu kan suka dicek di ini ya listnya, kira-kira dia di blacklist nggak sama. Itu banyak yang anak muda sudah terjerat juga itu Pak Gus. Wah, hati-hati ya rekan-rekan, terutama yang pakai beli barang bisa ngangsur kemudian. Wah, itu. Itu memiliki barang tapi dipaksakan. Kalau teman saya itu malah lebih bagus. Namanya Ustadz Hamid di A5. Ketika ada keluarga itu minta bantuan tentang bagaimana menyelesaikan hutang, yang ditanya pertama, Bapak, Ibu, terakhir baca Al-Quran kapan? Jadi ketika mau konsultasi langsung ditanyanya adalah bagaimana, kapan Bapak Ibu membaca Al-Quran? Gimana Ibu nggak pernah baca Al-Quran? Al-Quran adalah pedoman hidup, petunjuk hidup, nggak pernah dibaca, tidak dipahami, maka hidup Bapak Ibu berantakan, nabrak sana, nabrak sini. Karena Al-Quran sebagai Google Map kehidupan, petunjuk kehidupan, ditinggalkan. Maka wajar dengan saat ini harmonis, rumah tangganya nggak bahagia karena terbentur di situ. Kalau saya yang sering tanya, kalau laki-laki subuhnya ke masjid atau tidak. Jadi sangat agak menampar juga gitu ya. Nah, gimana dipanggil Allah hayalah sholah, ayo sholat, hayalal falah, pasti kok akan menang. Nah, Allah aja sudah ditinggalin, gimana kehidupan kita? Ya pasti akan berantakan gitu. Ini tip-tip saya banyak diskusi sama teman-teman ketika menyelesaikan hutang. Jadi satu tadi Google Maps-nya harus dimiliki dulu. Google Maps-nya ada Al-Quran ya. Kemudian strategi berikutnya apa lagi Pak? Strategi kedua adalah kalau masih ada orang tua, kunjungin, minta maaf, minta doa. Biar hubungan antara kedua orang tua bisa harmonis. Doa orang tua inilah yang akan menghantarkan untuk bisa membantu menyelesaikan hutang dengan pertolongan Allah. Kedua, taubat. Ketika perbaiki diri hubungan sama Allah, STW, sholat tepat waktu. Ya, tadi Al-Quran juga dikembalikan, jadikan gitu ya. Dan kalau bisa diusahakan laki-laki khususnya subuhnya di masjid. Siap. Di Al-Falah ini sudah ada banyak beberapa orang ketika ikhtiar itu semua dan ada yang selesai punya hutang 8 miliar. Oh, Masya Allah. Dengan sholat tepat waktu dan ke masjid tadi. Iya tadi orang tua baca Al-Quran, bahkan sedekah setiap pagi, dan sekarang menjadi donatur Masjid Raya Al-Falah. Bahkan sudah menyumbang 2 unit mobil ambulan untuk Masjid Raya Al-Falah ketika hutangnya sudah selesai. 8 miliar Pak. 8 miliar. Dalam waktu berapa lama itu? Kurang lebih 5 tahun. Tanpa jual aset. Tapi 5 tahun panjang juga ya Pak. Iya, harus sabar kan ya. Itu untuk menebus dosa-dosa yang sudah uji ya. Maka ketika ada orang konsultasi ya, kayak tadi ada datang sudah lama, itu karakter. Saya diminta untuk membayarnya, bukan saya membantu membayarnya. Benahin dulu karakternya, perbaiki hubungan sama Allah, perbaiki hubungan sama sesama manusia. Ya, insya Allah pelan-pelan, harus sabar lah. Sudah berani mengambil resiko dulu dengan begitu ya, dibayarnya harus dengan kesabaran.
Ya, ya. Berarti jauh sebelum beberapa proses langkah-langkah strategi tadi Pak Gus, itu pertama menyadari dulu ya, Pak. Ya. Dia harus mengubah karakter, mengubah sikap mental supaya ini saya sudah salah langkah dan saya berhenti. Dan saya berniat untuk membayarnya dengan tahapan saya memperbaiki diri. Perbaiki dengan orang tua, perbaiki dengan anak, istri dan keluarga, ya. Tadi jaga sholat 5 waktu di masjid, baca Al-Qur'an, dan kalau bisa pagi hari sedekah terus. Entah 1.000, entah 5.000. Dengan sedekah itu didoakan malaikat. Masya Allah. Jadi ada tambahan nih sedekahnya tadi ya Pak Gus. Yang untuk tadi ya memunculkan momentum-momentum juga. Betul. Ya kayak Pak Toto tadi dan kayak yang punya hutang 8 miliar tadi, Masya Allah itu. Luar biasa sedekahnya dan zakatnya. Dan banyak membantu Al-Falah dalam hal berdonasi. Ya. Jadi karena hutang ini kaitannya juga dengan finansial. Ditutupnya juga dengan amalan finansial juga ya Pak Gus. Saya punya sahabat itu punya hutang nggak nyampe 30 juta gitu ya. Gelandangan, hanya lulusan SD, dan Masya Allah ketika dia menolong orang lain, ada orang tua jalan di depan rumahnya, kakinya agak pincang gitu, dan ternyata dicek kakinya tuh ada kayak belatungnya, diurusin dan akhirnya dikasih makan sampai berjanji sama istrinya, meninggal. Dan akhirnya orang tua ini menepuk dadanya. Kamu akan menjadi orang hebat. Keinginan kamu nanti di dunia akan dikabulkan sama Allah. Dan kamu akan ketemu ulama-ulama besar di Indonesia. Dan sekarang setiap hari menyiapkan makan nasi 1.500 porsi. Wow. 1.500 setiap hari? Setiap hari. Dan sekarang punya 28 cabang. Gratis semua makanannya. Wow. Artinya apa? Tolong orang lain. Bantu orang lain, Allah akan menolongmu. Insya Allah. Nah, rekan-rekan, menarik ya tadi strategi bagaimana kita bisa bebas hutang. Nah, ada pesan-pesan spesial nih Pak Gus buat rekan-rekan yang kira-kira masih sulit terjebak dengan hutang yang dimiliki. Monggo Pak Gus. Tobat. Minta maaf pada orang tua, minta doa orang tua. Perbaiki hubungan sama Allah, perbaiki sholatnya. Balik ke Quran, pelajari Quran, baca Al-Quran. Sedekah, bantu orang lain, tolong orang lain. Insya Allah akan memperjalankan, akan menolong semua permasalahan kita. Amin, Masya Allah. Wah, keren ya. Terima kasih Pak Gus, ilmunya luar biasa. Ini rekan-rekan yang masih pusing bagaimana cara melunasi hutangnya, langsung praktekkan tadi apa yang disampaikan Pak Gus ya. Baik, dari Bontang menuju ke Gondang Dia, jauhi hutang supaya hidup semakin bahagia. Masya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.